menjadi kebiasaan jadinya. Ya pandai makan pakai sendok, betul? Pakai serbet. Mana bisa di rumah tuh? Ada sebuah sekolah dicari orang gara-gara itu. Makanya uang sekolahnya mahal. Kalau di Pekanbaru udah banyak sekolah tuh. Ada yang 25 juta ya Pak ya. Ada yang 20 juta. Ada yang 30 juta. Ini murah di Mualimin. Masa nggak mau? Rugi kan? Nah, rangkaian paksaan itulah fitrah tadi terbentuk dan membudaya dia. Nah, setelah membudaya, tahulah dia dengan norma. Kan itu ceritanya. Ada normanya, yaitu norma agama. Apa lagi? Selain norma agama, norma apa lagi? Norma adat, norma agama, norma adat. Ada norma agama apa lagi? Norma hukum. Awalnya tidak tahu, dipaksa terus. Yang tepat memaksa itu guru. Makanya kalau ada guru marah sama kita, berlama-lamalah kamu dengan guru itu. Dan itu juga nasihat Bapak kepada anak Bapak. Kalau ada guru marah padamu, berlama-lamalah dengan guru. Itu tanda sebenar guru tuh. Tapi kalau ada guru kita bermasalah, dia biarkan, nggak usahlah kamu berguru dengannya. Cepat-cepat kamu cari tempat kamu belajar yang lain. Tapi kalau gurumu peduli, berlama-lamalah kamu dengannya. Dan itu konsep dari cara menumbuhkan fitrah tadi. Cuman ya kan yang terjadi hari ini, gurumu sudah berbuat luar biasa. Apa luar biasanya nih? Ini acara ini tahu kamu apa sampaikan? Satu orang 1.750.000. Kamu gratis kan? Paling-paling ya 100. Ini 1.750.000 ini. Kenapa? Karena Bapak ini punya muridnya yang bilang, ini 1.750.000, kamu difasilitasi oleh gurunya dan kamu harus ikut. Bagaimana cara ikutnya? Ya, dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Besok ada materi lanjutan, siap-siap aja ikut insya Allah. Ini dia. Apa itu norma? Ya, silakan. Apa itu norma? Lihat di depan tuh. Norma adalah aturan, pedoman, atau ketentuan yang berlaku dalam satu masyarakat yang mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Ya. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Ya, itu yang norma berlaku dia ya kan? Di mana-mana. Kenapa? Karena ada yang membuatnya. Kemudian ciri-ciri norma itu apa? Ciri-ciri norma yaitu mengatur perilaku manusia dan kehidupan bermasyarakat. Ya, stop, satu aja dulu. Baca salam aja kamu bisa terkenal kamu. Ada sebuah sekolah dia cuma baca salam, assalamualaikum. Kaget tamunya, kok udah bisa ya dari TK ya? Di mana sekolahnya? Di Mualimin. Besok anakku ke Mualimin. Kita berikan aplaus untuk Mualimin. Kita ciptakan itu. Kalau tidak diciptakan tidak jadi dia. Jadi ciri-ciri norma itu perilakunya itu memang sesuai dengan masyarakat. Sekarang banyak yang tidak sesuai, tapi kamu peraturannya sesuai dengan masyarakat. Bertemu baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gara-gara itu aja orang senang dengan kita. Kenapa? Kita mendoakan orang. Yang kedua apa? Bersumber dari nilai-nilai sosial, budaya, agama, atau hukum. Ya, terus bersifat mengikat meskipun tingkat kekuatan dan sanksinya berbeda-beda. Iya, dia mengikat, tapi terkesan orang. Dengan baca salam aja bisa terkesan orang. Daripada gini, ada juga orang kan, apa kabar, ya kan? Ada ulang, siang, malam, pagi. Sementara kamu, assalamualaikum, menyentuh sampai ke lubuk hati. Kenapa? Karena ada norma, betul? Normanya norma agama. Kan hebat juga tuh. Makanya macam-macam norma itu ini dia. Kemudian lagi ada norma adat. Apa itu norma adat?
Norma adat adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Adat yang bersumber dari kebiasaan, tradisi, atau budaya yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Norma ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hubungan antar individu, tata cara pernikahan, penyelesaian sengketa, pembagian warisan, hingga upacara adat. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri norma adat yaitu tidak tertulis, namun dipatuhi secara luas dalam masyarakat. Ya. Terus? 2. Mengikat. Pelanggarannya dapat dikenai sanksi sosial atau sanksi adat. Ya. 3. Bersumber dari kebiasaan atau tradisi yang telah dijalankan secara turun-temurun. 4. Menyesuaikan dengan nilai budaya lokal. 5. Dikuatkan oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat. Iya. Ini yang normanya yang disebut dengan norma A. Ada yang dia tidak tertulis tapi kuat. Tapi ada juga norma adat itu yang bertentangan dengan norma agama, betul? Bahkan menentang sunnatullah. Apa contohnya? Pesta di pinggir jalan rumahnya, tapi orang tidak bisa lewat. Ada? Itu kan menentang sunnatullah tuh. Orang tidak marah menurut perkiraan kita, tapi di hatinya nyeletuk, ya kan? Kebetulan tadi kami mengalami hal yang sama. Katanya norma adat tapi bertentangan dengan agama. Kenapa? Tidak boleh kita mengganggu orang lewat. Itu fitrah itu. Itu yang di dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu. Tetaplah kita pada fitrahnya Allah. Begitu juga kawin sejenis. Ada sekarang norma adatnya kawin sejenis. Itu yang melegalkan tanggung-tanggung profesor, doktor, musda, mulia. Sekarang namanya ditambah oleh Ustaz Supriyadis, profesor, doktor, musda, tidak mulia. Kenapa? Masa iya kawin sejenis itu dilegalkan? Bukan sembarang dia tuh. Aktivis IAIN Sunan Syarif Hidayatullah. Apa yang dikatakannya? Yang dikatakan pernikahan resmi itu saling mencintai, baik dia laki-laki sama laki-laki maupun laki-laki sama perempuan atau perempuan sama perempuan. Betul atau betul tuh? Betul toh? Salah. Di mana letak salahnya? Ya, di mana letak salahnya, Bu? Di mana letak salahnya? Salahnya, ya. Bapak tuh membolehkan nikah. Nah, ada saya bilang tadi dah. Ibu, saya dibilangkan sudah mulia. Bapak yang tidak boleh. Bukan bapak dia, ustazah dia tuh. Ibu, ya. Ibu-ibu yang tidak mulia tuh dia membolehkan nikah sejenis. Ya. Itu salah. Nah, kenapa ibu bilang salah? Iyalah, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya. Yang berpasang-pasangan itu laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Iya. Itu yang fitrah tuh. Bukan Pak? Iya, betul. Masya Allah. Cuman dia kan saling mencintai. Mencintai itu. Sekarang aja menyalahi ya, Bu. Menyalahi sunnatullah itu bukan seperti itu. Itu yang dibenarkan, yang benarnya kata ibu tadi, menikah itu dengan lawan jenis. Masa kalah dengan binatang? Wow aja tahu dengan betina kan? Nah, ini tidak tahu dia. Yang melegalkan itu profesor loh, Bu. Profesor, doktor, musda, mulia, ustazah loh, papanya ulama lagi. Makanya hati-hati. Apalagi sekarang ada aliran yang berkembang di